Itu aku tes. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan kebetulan saya lagi di Koeng ya, di taman halaman rumah, halaman apa tuh, YouTube channel Haku ini. Itu sebetulnya saya bikin buat mengisi waktu luang saya selama di Jepang. Tentunya ini ke Jepang untuk yang kedua kalinya. Dulu sebenarnya sempat ke Jepang di Ryugakusei ya, belajar bahasa Jepang itu daerah Tochigi Keng, daerah prefektur Tochigi. Dan sekarang di Tokyo ini bekerja saya bekerja sebagai kaiko dalam program IJEPA ya, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, IJEPA. Dan sekarang udah masuk ke 1 tahun ya untuk yang kerja ya. Kalau misalkan digabung sama yang Ryugakusei berarti saya udah 3 tahun di Jepang. Dan ya karena sekarang kerja, rutinitasnya tiap harinya kerja pulang gitu, belajar ya, karena untuk kaigo ini nih ada sesuatu yang harus kita tuju selain kerjaan. Pokoknya ada tugas kedua selain bekerja. Jadi kita bekerja di sini sambil belajar tentang kaigo ya, tentang caregiver itu sendiri. Nah, kenapa harus belajar? Karena kita setelah 3 tahun kontrak atau setelah 3 tahun ke depan ya, nanti untuk para kandidat kaigo ini sebenarnya bukan kerjaan kaigo, kita masih kandidat sih. Nanti di akhir 3 tahun itu kita ada semacam ujian negara itu, harus kita ikuti. Nah, kalau misalkan kita lulus ujian negara tersebut, kita bisa mendapat visa residen di sini. Itu tinggal selamanya ya, kerja sampai pensiun bisa di sini di Jepang. Nah, ya cuman karena ada hal itu, ya kerja belajar gitu ya. Ya lumayan, kerjanya doang juga udah lumayan ya tingkat stresnya ya. Teman-teman tahu sendiri ya, kalau Jepang tingkat stresnya kan luar biasa ya. Untuk apalagi dalam dunia pekerjaannya, itu kerja orang sini gila lah pokoknya, nggak bisa, pokoknya gila lah itu tuh disiplinnya dan lain sebagainya tuh. Jadi ya kalau misalkan kita tidak bisa mengikuti ya stres sendiri itu ya, karena stres. Terus kita juga harus sekolah gitu ya, belum lagi capek, harus mikir juga gitu, jadi stres. Nah, akhirnya saya bikin YouTube ini ya bukan buat pokoknya bukan untuk sesuatu yang rutinitas saya, tapi ini mah untuk isi waktu luang aja gitu. Saya sukanya ngapain, saya sukanya apa, bikin video, saya edit ya, jadilah saya angkatlah di channel ini gitu. Nah, terus kemarin ada beberapa juga pertanyaan yang messenger, bang, kalau misalkan orang Jepang itu kalau kerja kayak gimana gitu. Terus ada juga yang teman-teman yang udah kerja, aduh sampai saya stres gini gitu. Ya sama sih sebenarnya, saya juga sama. Jadi sebetulnya nih yang saya rasakan ini, menurut pendapat saya sebetulnya kalau misalkan untuk kerja di Jepang itu banyak sekali masalah dalam artian pertama ya, yang paling mencolok atau paling jelas itu komunikasi ya, pastinya dari segi bahasa. Nah, banyak dari kita yang memang kalaupun mereka, contohnya saya aja kan, saya sudah dapat sertifikasi N2 ya, level bahasa Jepang N2 ya. Nah, kalau dalam hal pekerjaan itu kadang ya, jangankan pakai bahasa orang lain gitu ya, pakai bahasa Indonesia saja sendiri ya, bahasa ibu gitu, kalau lagi kerja kan capek, otomatis kan otak itu agak nggak sedikit bisa berjalan. Pokoknya agak kecapean lah, otaknya juga kecapean. Terus ada beberapa yang kalau misalkan mereka ngomong itu yang nggak bisa kita tangkap, apa ya gitu. Padahal kita tuh tahu harusnya kita tahu, tapi karena capek itu jadi apa ya itu tadi ngomongnya apa gitu,
Nah begitupun pas lagi ngomong, kalau misalnya saya lagi ngomong, mereka juga ya ada beberapa yang pasti yang nggak bisa ditangkap gitu. Jadi aneh lah gitu, bahasa Jepangnya jadi aneh lah karena kecapean itu ya, apalagi ditambah dengan stres gitu. Nah itu kendala yang pertama dari bahasa ya. Jadi jangan kira sudah punya N2, N3 gitu kerjanya bisa lancar sih. Mungkin bisa saja lancar gitu ya kalau orang-orangnya yang sudah terbiasa, yang udah tinggal lama gitu di Jepang, yang 5 sampai 10 tahun gitu. Tapi saya kira yang udah lama juga pasti ada lah miss dikit malah ya kalau misalnya lagi capek dari segi bahasa. Terus apalagi yang belum ya, apalagi yang belum, dan apalagi yang kerjanya capek banget ya, yang memang benar-benar membutuhkan tenaga fisik gitu ya, ya kayak bangunan gitu ya, terus yang kerjanya di luar outdoor gitu ya, pasti capek banget. Dan ya, kalau ngomong pasti ada beberapa yang miss gitu bahasa Jepangnya gitu. Nah akhirnya ya itu jadi problem, masalah juga kan di tempat kerja. Terus yang kedua, dari orang-orang lokalnya sendiri, orang-orang Jepangnya sendiri. Jadi kalau menurut saya tuh orang sini ya nggak bisa disebut semuanya sih, tergantung daerah juga mungkin ya. Jadi kalau menurut saya orang lokal sini tuh, orang Jepangnya terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu orang-orang kampungnya, orang yang di daerah nggak ramai gitu ya, yang menganut budaya Jepang itu benar-benar kental sekali gitu. Contohnya dulu pas saya lagi Ryugakusei di daerah Tochigi itu kan nggak begitu kota seperti sekarang di Tokyo. Nah pada suatu hari, udah beberapa kali sih ada kejadian yang sangat luar biasa. Itu contohnya pas lagi naik sepeda, nah sepeda teman saya itu bannya pecah ya, kemudian ada orang Jepang nggak kenal, kita lewat sambil dorong, dia nanya gitu, sapa ya, kita sapa duluan waktu itu, Konnichiwa, dia sapa lagi Konnichiwa. Terus lihat bannya kempes, mungkin dia nanya kenapa ban kempes, padahal di daerah itu daerah dari perumahan atau dari gedung gitu ya, lumayan agak jauh sih, agak jauh karena itu daerah persawahan gitu, perkebunan gitu. Nah sampai si orang itu, bukan nenek juga sih ya, parubaya lah ya, itu sampai dia lari-lari ngambil pompaan, kita suruh berhenti dulu, suruh diem dulu nungguin, terus balik lagi gitu, terus ngapain dan ya baik banget lah gitu. Terus nerima gitu kalau ada orang luar gitu, mereka terima ya, baik lah gitu. Terus dulu juga pernah kayak kita salah persepsi, dikiranya mesin buat beli beras, ternyata buat giling beras. Akhirnya berasnya nggak keluar, terus orang Jepang itu juga ngasih berasnya karena mungkin kasihan lihat orang luar gitu, terus dikasih tahu juga gitu. Nah itu orang-orang yang bisa nerima orang luar gitu ya, foreigner seperti kita gitu ya, karena budayanya mereka ya yang ramah gitu. Nah yang kedua itu ada orang-orang gaul, anak muda, orang kota, tapi mereka wawasannya udah go internasional gitu. Jadi mereka ada ketertarikan tentang dunia luar gitu, luar negeri gitu. Nah contohnya aja ada beberapa ya teman saya sekarang juga, bukan ya nggak teman dekat sih, cuma kenalan. Jadi mereka itu kita kenalan di aplikasi sebetulnya, ada juga yang ketemu langsung di jalan gitu. Akhirnya saya nyapa duluan, terus disapa lagi, terus nanya-nanya, akhirnya mereka ketertarikan gitu, ada terus wow gitu. Baiklah akhirnya ya mau berteman, tukaran Instagram dan sebagainya. Ya orang-orang seperti itu juga bisa nerima kita gitu ya, walaupun bahasa Jepangnya kita nggak bisa misalkan, tapi mereka berusaha untuk memahami gitu, mencoba memahami kita gitu ya.
ya lumayan lah kan kalau untuk range bahasa Jepang ya, untuk apa namanya latihan gitu, kita ngobrol percakapan bahasa Jepang, orang-orang segitu juga bisa nerima kita, menurut saya ya. Nah terus yang ketiga ini nih yang biasanya banyak di perkotaan ya, orang-orang anak muda baru gitu, anak muda orang kota, tapi mereka enggak apa ya, wawasannya enggak go internasional seperti orang-orang tadi yang kedua itu. Jadi enggak ada ketertarikan kepada dunia luar, enggak ada ketertarikan ke dunia luar negeri kayak gitu. Alhasil ya mereka merasa kalau misalkan apa ya, jadi gimana ya, kalaupun tidak ada ketertarikan ke dunia luar, tapi mereka memposisikan berbeda gitu antara orang luar, original orang Asia sama yang Eropa itu atau Amerika. Kalau misalkan mereka ya melihat kita gitu ya, apalagi Asia Tenggara, Indonesia dan Filipina dan sebagainya, mereka apa ya, mungkin merasa kalau negaranya itu negara superior. Jadi melihat kita, lagian kan di perusahaannya sendiri kan kebanyakan ya, nggak semuanya, kebanyakan orang-orang kita itu ya jadi pegawai biasa gitu, jadi buruh biasa gitu, kerja biasa. Jadi mereka tuh yang melihat kita tuh ya seperti itulah gitu. Jadi, karena negara superior, mereka melihat kita itu ya negara biasa aja, mereka berkembang gitu. Jadi ya kayak lihat atasan gitu, penilaian atasan kepada bawahan lah kayak gimana. Nah, seperti itu pandangan mereka kepada kita gitu ya. Nggak semua ya, tapi ada beberapa di antara 3 tipe orang Jepang tadi. Dan sebaliknya, kalau mereka misalkan melihat atau bertemu dengan orang-orang yang Eropa gitu ya, yang agak bule-bule gitu, Irang, ya bule lah ya, Amerika, Rusia gitu, mereka kayak menaruh hormat gitu, kayak apa ya, kayak menaruh hormat itu dari bahasanya sendiri, dari komunikasinya, bukan bahasanya, dari komunikasinya sendiri itu berbeda. Mereka itu kelihatanlah berbeda. Kalaupun ya walaupun posisi pekerjaan di perusahaan sama gitu ya, tapi ya itu sih pandangan saya. Jadi ada 3 tipe orang Jepang seperti itu. Dan rata-rata ya kalau di tempat kerja ya jangankan di sini ya, di Indonesia juga kan, di negara sendiri gitu, kalau di dunia kerja itu kan ada orang-orang yang sikut-sikutan lah ya, ada yang istilahnya macam-macam gitu, tipe-tipenya macam-macam lah ya di antara dunia kerja gitu ya. Nggak bisa walaupun satu negara, satu budaya, tapi pas dalam kerjaan itu beda gitu lah ya. Ada 2 sifat gitu, berubah sifatnya gitu. Nah seperti itu di sini juga sama sih sebetulnya. Orang-orang di sini juga sama, antara orang sini sama orang sininya juga, antara orang sini sama orang luar. Kalau dari pekerjaan ya gitu, ada aja lah yang sikut-sikutan, ada yang ingin dinilai lebih baik gitu sama atasannya gitu. Ditambah lagi tadi untuk kita itu ya tadi bahasa lah ya, sama pandangan, cara berpandang mereka kepada kita. Itu sih kalau menurut saya ya, nggak semua. Dan ya itu pandangan saya terhadap orang sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.